Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa jumlah penduduk di suatu negara bisa bertambah sangat cepat, sementara di negara lain justru melambat bahkan berkurang? Nah, fenomena inilah yang disebut dinamika penduduk. Di video ini kita akan membahas pertumbuhan alami penduduk, proyeksi penduduk, kematian bayi, sensus penduduk, piramida penduduk. Yuk kita mulai. Pertumbuhan alami adalah pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk yang dihitung dari jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian. Rumusnya sederhana. Pertumbuhan alami angka kelahiran, angka kematian. Jika kelahiran lebih tinggi dari kematian, penduduk bertambah. Jika kematian lebih tinggi, penduduk berkurang. Contohnya di Indonesia, pertumbuhan alami masih positif karena angka kelahiran masih lebih tinggi dibanding kematian, meskipun trennya mulai menurun. Pertumbuhan alami dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses kesehatan, budaya, kondisi ekonomi. Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk di masa depan berdasarkan data saat ini. Mengapa penting? Karena pemerintah perlu merencanakan sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, infrastruktur. Ada dua metode umum. Metode aritmetika pertumbuhan penduduk dianggap tetap setiap tahun. Metode geometri pertumbuhan dihitung berdasarkan persentase, sehingga hasilnya bisa meningkat lebih cepat. Proyeksi membantu negara menghindari masalah seperti ledakan penduduk atau kekurangan tenaga kerja. Angka kematian bayi atau infant mortality rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi sebelum usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Semakin tinggi angka kematian bayi, biasanya menunjukkan fasilitas kesehatan kurang memadai, gizi buruk, sanitasi tidak baik. Sebaliknya, jika angka kematian bayi rendah, berarti kualitas kesehatan suatu negara cukup baik. Angka ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Sensus penduduk adalah proses pendataan seluruh penduduk dalam suatu negara pada waktu tertentu. Di Indonesia, sensus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Tujuan sensus mengetahui jumlah penduduk, persebaran penduduk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan. Data sensus menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan nasional. Piramida penduduk adalah grafik yang menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ada 3 bentuk utama: ekspansif, banyak usia muda, pertumbuhan cepat; stasioner, jumlah usia muda dan dewasa relatif seimbang; konstruktif, banyak usia tua, pertumbuhan melambat. Melalui piramida penduduk, kita bisa memprediksi kebutuhan sekolah, kebutuhan tenaga kerja, beban tanggungan penduduk. Ceti, dinamika penduduk bukan hanya tentang jumlah manusia, tetapi juga tentang kelahiran, kematian, proyeksi masa depan. Data sensus, struktur usia, semua ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Kalau kamu jadi perencana pembangunan, menurutmu Indonesia sedang menuju piramida yang seperti apa?